Halo bro dan sis, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada baik-baik saja. Masuk ke bulan berlangsungnya Piala Dunia, kita akan membahas sebuah film yang berangkat dari sebuah momentum yang menjadi paling mengenaskan yang pernah terjadi pada momen Piala Dunia. Momen ketika Andres Escobar, bek Kolombia, ditembak mati setelah dia melakukan gol bunuh diri di Piala Dunia 94 di Amerika. Kejadian tersebut berkaitan dengan kehidupan para pesepak bola di negara itu saat ketika Pablo Escobar, sang gembong narkoba, masih bertaji dan berkuasa. Kehidupan sehari-hari warga kota Medellin tidak lepas dari sentuhan Don Pablo, tidak terkecuali dengan dunia sepak bola. Hal itu yang diangkat oleh TV series The Final Score ini, yang mana semuanya terdiri dari 6 episode dan akan kita bagi menjadi 2 postingan. Cerita diawali ketika Francisco Maturana, seorang dokter gigi yang mantan pemain sepak bola, kedatangan Mr. Octavio Aguiledo, presiden klub sepak bola Atlético Nacional. Mr. Octavio menawari Paco Maturana posisi manajer di tim tersebut, klub asal kota Medellin, kota markasnya Pablo Escobar, sang gembong narkoba. Klub dari kota Medellin ini butuh inspirasi dari sang mantan bintang untuk membangkitkan prestasi klub mereka. Namun saat itu, Paco Maturana agak males kalau ia harus balik ke sepak bola, bukan lantaran sepak bolanya, tapi ia males dengan urusan-urusan di belakangnya. Saat itu, ia belum mau memberikan keputusan. Esoknya, Paco Maturana baru datang ke kantor Atletico dan menyatakan kesanggupan untuk ngejabanin tawaran Octavio. Paco menerimanya dengan satu syarat, dia ingin agar timnya hanya diisi oleh pemain lokal Kolombia. Maksud dari Maturana adalah bahwa ia tidak ingin terikat dengan aliran uang dari kartel yang selama itu sering melaundry uangnya lewat jalur klub sepak bola. Di lain tempat adalah seorang Andres Escobar, seorang bek muda bergaya rambut gondes asal klub tersebut yang sedang mengalami kondisi yang kurang beruntung. Ia harus mengalami cedera tendon karena struktur tulang kakinya yang kurang ideal untuk bermain sepak bola. Sementara kakaknya, Santiago Escobar, telah move on, dia direkrut oleh klub Amerika de Cali. Andres harus terus meminum pil penahan rasa sakit agar bisa terus bermain sepak bola. Hari pertama Maturana hadir sebagai pelatih, ada seorang pemain yang terlihat kurang disiplin. Namanya adalah Quique Vélez, yang mana dia ini seorang striker. Namun demikian terlihat bahwa Quique sangat berniat untuk berlatih. Ia rela dihukum di pinggir lapangan asalkan ia masih tetap dimasukkan ke tim utama. Maturana dan asisten melakukan seleksi terhadap tim utama dan dia memasukkan Rene Higuita yang dikenal sebagai kiper gendeng untuk menjadi kiper utama. Meskipun dia itu sering melakukan blunder, namun Maturana menyukai skill dan karakternya yang ia anggap sangat unik. Setelah dilakukan seleksi tersebut, ternyata pihak board kurang puas melihat line up yang dipilih Maturana. Mereka menganggap bahwa tim ini masih kurang daya tarik untuk bisa menarik penonton. Karena didesak, pada akhirnya Maturana harus kompromi. Namun demikian setidaknya ia minta waktu sampai 5 pertandingan. Kalau dalam 5 pertandingan itu timnya masih bapuk, Maturana siap untuk menarik pemain yang diinginkan oleh pihak board. Pertandingan pertama dilaksanakan dengan Atletico bermain sebagai tuan rumah. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Barranquilla. Dalam pertandingan tersebut, Andres Escobar yang masih belum fit tidak dimainkan. Demikian juga dengan Quique Vélez. Pada pertandingan pertamanya itu, tim asuhan Maturana dibantai dengan skor 0-2. Namun demikian, warga sekitar rumah Rene Higuita tetap menganggapnya sebagai pahlawan. Rene Higuita yang penampilannya sangat terinspirasi dari Kang Komar, pulang ke rumah bersama Quique mendapatkan sambutan neneknya dan juga para tetangga. Warga sekitar tetap bangga memiliki seorang anggota yang mana dia ini seorang kiper tim sepak bola kebanggaannya. Rene dan Quique pun sibuk dimintai tanda tangan. Ketika lagi tanda tangan itu, Quique kaget melihat berita tentang pembunuhan 3 orang korban yang tempo hari terjadi di sebuah lapangan sepak bola. Ia pun segera kabur menuju rumah. Sampai di rumah, Quique ternyata sudah dicegat oleh segerombolan preman. Ketua dari gerombolan itu adalah John Jairo, salah seorang tangan kanan Pablo Escobar. Jairo ingin tahu pelaku pembunuhan di lapangan sepak bola kemarin. Dia menanyai Quique karena kebetulan hari itu Quique memang kebetulan sedang berada di sana, tapi ia dibebaskan karena sang pembunuh mengenalinya sebagai seorang pemain sepak bola.
Kike yang gak mau terlibat itu tidak mau memberitahu identitas pembunuh tersebut. Balik ke urusan sepak bola, setelah beberapa pertandingan, Maturana ingin memperbaiki kualitas pertahanan timnya untuk menghadapi pertandingan mendatang melawan Millonarios. Untuk itu, ia pun kembali melakukan seleksi terhadap pemain yang akan diturunkan sebagai line up. Ia melihat bahwa Andre Escobar masih terlalu berani memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Oleh karena itu, bek muda ini kembali ditinggalkan dalam pertandingan Atletico Nacional yang akrab dengan julukan si hijau. Tim Kota Medellin ini kembali menderita kekalahan dengan skor 2-0. Di perjalanan menuju pulang, bus mereka ada yang menjegal di tengah jalan. Itu ternyata Mr. Aguledo yang meminta Maturana untuk masuk ke dalam mobilnya. Bicara empat mata, Mr. Aguledo meminta kepastian untuk pertandingan ke depan melawan America de Cali. Pertandingan itu hukumnya wajib dimenangkan karena sekarang pertandingan tersebut sudah bukan urusan sepak bola lagi, namun urusan perang. Dua klub ini memang sama-sama dikuasai oleh kartel narkoba. Sang presiden menuntut kemenangan bagi pertandingan tersebut. Untuk menghadapi pertandingan penting itu, Maturana berkeputusan untuk merubah strateginya. Selama ini tim mereka selalu bermain oportunis. Dia kini akan berusaha menerapkan strategi Liverpool dan Manchester City untuk bisa membangun serangan dari lini belakang, mentransformasi pertahanan menjadi penyerangan. Untuk itu, ia akan menugaskan Andres Escobar di depan Rene Higuita yang akan merangkap sebagai sweeper. Kebetulan kedua pemain ini memang termasuk gape dalam mengumpan dan memainkan bola. Sebagai efek dari perubahan strategi, Quique Vélez yang terkena imbasnya. Ia jadi tidak dimasukkan dalam line up untuk menghadapi pertandingan melawan America de Cali. Pemain ini sempat protes kepada Maturana, namun tentu saja keluhannya tidak direspon. Alasannya demi strategi tim. Tim hijau pun berangkat menuju kota Cali yang mana sama-sama kotanya para bandar narkoba. Di sini sebelum pertandingan, para pemain mendapat bagian jatah angpau yang katanya diberikan oleh Mr. Aguledo. Maturana meyakini bahwa uang tersebut kiriman dari bos Pablo, maka dari itu ia sangat keberatan melihat gimmick tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari dirinya. Namun pertandingan harus tetap dilangsungkan. Andres mendapat dorongan moral dari Kapten Leonel Alvarez agar ia bisa tampil lepas tanpa beban. Pertandingan pun dilangsungkan, pertandingan yang melibatkan duel antara adik kakak Escobar, Andre dan kakaknya Santiago yang membela tim tuan rumah. Pertandingan pun berjalan seru dan keras, khas duel klasiko yang biasa terjadi di pertandingan sepak bola. Di babak kedua, tim hijau yang berhasil mengimbangi tim tuan rumah berhasil mendapatkan jatah tendangan penalti yang kemudian dikonversi Rene Higuita untuk menjadi gol. Gol yang kemudian menjadi pengantar kemenangan bagi tim dari kota Medellin. Maturana berhasil menuntaskan janjinya kepada sang presiden, namun ia tetap kecewa dengan kelakuan Aguledo yang bertindak tanpa persetujuannya. Malamnya, sang profesor ini langsung menulis surat pengunduran diri. Esok paginya dia pun datang ke kantor Mr. Presiden. Maturana yang baru pulang dari Cali rupanya telat mendapatkan info. Seusai pertandingan kemarin, Mr. Aguledo mati terbunuh di jalanan. Ia ditemukan meninggal dalam mobilnya dan menjadi presiden klub sepak bola kedua yang mati terbunuh di kota Medellin. Paco Maturana tentu saja kaget mendengarnya. Ia kemudian kedatangan penyidik di rumahnya yang menanyakan lebih jauh tentang Mr. Aguledo. Tim penyidik sudah memiliki dugaan bahwa pelakunya adalah anggota geng dari kartel kota Cali. Maturana memberikan keterangan sebatas yang ia ketahui. Ia kemudian kedatangan Hernan, sang asisten, yang mengajaknya untuk melayat ke rumah duka. Para pemain sendiri sudah pada bersiap untuk berangkat. Sementara itu, Quique malah terhalang oleh masalah di rumah. Rene pun memutuskan untuk meninggalkan temannya itu. Ia berangkat sendiri ke rumah duka. Di rumah duka, para pemain sudah pada berkumpul. Andres mengemukakan kekhawatiran keluarganya mengenai nasib Santiago. Saat itu seorang wanita tiba-tiba menghampiri Maturana dan mengajaknya bicara empat mata. Wanita ini memperkenalkan diri sebagai Leonor Aparicia, presiden baru pengganti Aguledo. Leonor mencegah Maturana dari mengundurkan diri. Dia menjamin bahwa ia berbeda dengan Aguledo. Kalau Aguledo dekat dengan mafia, Leonor menjamin bahwa board direktur yang baru akan diisi oleh para pejabat yang bersih dari sentuhan orang kartel. Mendengar hal itu, Paco pun batal untuk mengundurkan diri. Quique yang ditahan polisi karena kasus penganiayaan terhadap ayah tiri, dia menghubungi Jairo dan meminta bantuan untuk dibebaskan.
Ia kemudian menempatkan Kike di sebuah rumah kosong yang sering dipakai untuk melakukan sandera terhadap tawanan. Hairo berharap bahwa status Kike yang pemain tim hijau akan bisa membantu operasi mereka. Sebisa mungkin, ia akan mencoba melindungi Kike untuk kemudian memanfaatkannya. Latihan pertama dibuka dengan mengheningkan cipta untuk kepergian mantan bos mereka. Maturana mengajak anak buahnya untuk berjuang keras agar bisa berjaya di Piala Libertadores sebagai tribut untuk mendiang Mr. Aguledo. Sekarang Maturana hendak menerapkan strategi baru yang lebih ofensif dengan mengoptimalkan sisi sayap. Untuk itu, peran Andres Escobar sebagai palang pintu pertahanan makin vital adanya. Andres dituntut untuk bisa menutup lubang yang ditinggal para pemain back sayap yang akan selalu aktif dalam menyerang. Stamina dan fisik yang prima makin dituntut dari seorang Andres Escobar. Hal itu membuat kaki kirinya jadi makin sering terasa kesakitan. Saking seriusnya berlatih, suatu waktu Andres sempat menganjal Kike Velez dalam sebuah latihan. Hal itu menyebabkan pertengkaran di antara keduanya meskipun pertengkaran itu tidak jadi berkepanjangan. Kike Velez sendiri makin lama makin dalam berhubungan dengan John Jairo. Ia membawakan t-shirt pesanan preman tersebut yang ditandatangani oleh semua pemain. Ia pun jadi makin jauh dengan rekannya karena nggak pernah bareng datang ke lokasi latihan. Dia selalu diantar oleh rekan dari dunia preman. Rene Higuita sangat khawatir melihat gejala itu. Ia mencoba mengingatkan temannya agar menjauhi para preman tersebut, namun Kike tidak menghiraukan. Pertandingan berikut babak penyisihan Piala Libertadores, si hijau harus berhadapan dengan tim senegara Millonarios. Seperti biasa, Andres harus menelan pil anti sakit dulu, namun karena pertandingan ini dirasa sangat penting, Andres menelan lebih banyak dari biasanya. Sebelum pertandingan, dilakukan pula mengheningkan cipta sebagai tribut bagi Mr. Aguledo. Seperti kebanyakan masyarakat biasa, warga Kolombia pun sangat resah dengan segala bentuk kekerasan yang makin merebak dengan kehadiran para geng kartel. Overdosis obat penahan rasa sakit ternyata berefek pada konsentrasi Andres. Sepanjang pertandingan, dia terus melakukan kesalahan. Dia kerap kali dimarahi rekan-rekannya. Walhasil pada pertandingan itu, si hijau harus mengalami kekalahan dengan skor 0-2. Selepas pertandingan tersebut, Tante Leonor datang memarahi Maturana. Ia mulai menuntut kemenangan dari timnya. Sementara itu, Rene Higuita masih sangat nyesek dengan kekalahan tadi. Dia mencoba menyendiri di atap rumah, namun ada sebagian tetangga yang malah tambah rese. Mereka terus mengganggu dan mencoba mengajak Rene untuk mabok bersama. Alih-alih bisa tenang, Rene malah tambah pusing karena kelakuan tetangganya. Merespon kekalahan kemarin, Maturana kembali ingin mencoba merombak formasi. Maturana mengkhawatirkan performa Andres tadi malam. Sang asisten mencoba memberikan argumen bahwa sudah terlalu telat untuk menerapkan formasi baru. Maturana tetap pada pendiriannya. Debat mereka kemudian terinterupsi oleh si Om asisten tim. Dia sedikit menguping pembicaraan tentang Escobar. Si Om ini sering melihat bahwa Andres kerap kali kesakitan selepas melakukan latihan. Ia menganjurkan agar sepatu Andres diberi lapisan insol khusus yang berfungsi untuk menopang kaki yang gak normal. Kebetulan ayahnya adalah seorang tukang sepatu. Mereka pun mencobakan lapisan insol itu untuk dipakai oleh Andres. Seketika Andres pun lugas dalam bergerak dan tidak lagi merasa kesakitan. Baru saat itu para rekannya tahu bahwa selama ini Andres bermain sambil menahan rasa sakit. Mereka pun makin respek sama bek muda ini. Di antara kesibukan melakukan latihan, Rene menerima hal yang tidak menyenangkan. Sang tetangga kini makin rese. Mereka mengirim pesan yang isinya tuntutan untuk bayar uang keamanan, tapi dengan jumlah yang tidak masuk akal. Saat itu, Rene tidak menghiraukan pesan tersebut. Pertandingan selanjutnya di Piala Libertadores, Atlético Nacional akan menghadapi tim asal Ekuador, Deportivo Quito. Kali ini, senator Kolombia yang merupakan anggota board dari klub Atlético ikut menyaksikan langsung ke stadion. Tante Leonor menjanjikan kemenangan bagi timnya. Untuk lebih memacu semangat pemain, Pak Senator menyuruh Tante Leonor untuk memberikan bonus sebelum pertandingan dimulai. Sebuah syarat yang aneh karena Tante Leonor hanya mau kasih bonus apabila timnya berhasil menang. Pak Senator mendesak agar Tante Leonor ikut saja tradisi klub tersebut. Pertandingan itu sendiri dikuasai oleh tim asal kota Medellin. Meskipun demikian, mereka harus bekerja keras dulu untuk bisa membobol gawang tim tamu. Gol penentuan mereka dapatkan lewat tendangan pojok yang kemudian disundul oleh Andres Escobar.
Kemenangan tersebut membawa tim hijau lolos dari babak penyisihan untuk melaju ke babak perempat final. Selang beberapa waktu, singkat cerita, Atletico Nacional berhasil memenuhi ekspektasi. Mereka berhasil maju ke babak final Piala Libertadores. Namun demikian, Maturana makin gerah dengan gimmick manajemen yang baru ia ketahui. Kepada Tante Leonor, Maturana memprotes tindakannya yang telah mengumbar uang kepada pemain sebelum melakukan pertandingan tanpa memberitahu dirinya. Maturana menilai bahwa Tante Leonor gak jauh beda dengan mendiang Aguledo. Tante Leonor kemudian muncul dengan jurus sakti. Dia juga menjanjikan bonus kepada Maturana sekaligus memberikan sebuah kabar baik. Lewat lobi Pak Senator, mereka telah berhasil membujuk Federasi Sepak Bola Kolombia untuk menunjuk Maturana untuk menjadi manajer timnas Kolombia. Tim hijau pun bersiap untuk menyongsong pertandingan final. Selain berlatih keras, beberapa pemain berusaha untuk meminta bantuan dari ahli mistik alias dukun agar mereka diberikan keberuntungan. Selain juga mereka mengusahakan agar kaki Andres selalu dalam kondisi prima. Mereka disuruh untuk menyalakan lilin hijau di kamar ganti setiap kali mereka melakukan pertandingan. Di pertandingan final, mereka akan menghadapi tim Olimpia Asuncion yang berasal dari Paraguay. Pertandingan home and away itu berlangsung dengan skor yang sama 2-0 untuk keunggulan masing-masing tim tuan rumah sehingga pemenangnya harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Tendangan pertama Olimpia berhasil dihadang oleh Rene Higuita. Sementara itu Andres Escobar sukses dengan penaltinya yang membuat Atletico Nacional berhasil unggul untuk sementara. Kedua tim kemudian saling bergantian berhasil dan gagal dalam menendang penalti sampai akhirnya skor pun menjadi imbang. Penendang berikutnya adalah sang kiper Rene Higuita yang sukses melakukan tugasnya. Demikian juga dengan tugas menjadi penjaga gawang di kesempatan berikutnya, Rene Higuita berhasil menahan tendangan lawan. Quique Vélez akan menjadi penentu kemenangan Atletico jika ia berhasil melakukan tugasnya, namun apa daya, tendangannya malah melambung ke langit Bogota. Adu tendangan penalti dilakukan sampai kepada penendang ke-18. Disinilah giliran Leonel Alvarez yang melakukan tugasnya. Kali ini dia sukses memperdaya kiper Olimpia sehingga berhasil membawa Atletico Nacional menjadi juara Piala Libertadores di tahun 1989. Stadion El Campín Bogota pun pecah dengan kegembiraan para supporter. Atletico Nacional menjadi klub Kolombia pertama yang berhasil menjuarai kejuaraan tersebut. Tak ayal, kemenangan itu pun dirayakan dengan sangat gembira oleh semua anggota tim. Kota Medellin pun begitu hingar-bingar menyambut pahlawan mereka di kotanya. Tante Leonor sangat lega dia bisa membawa prestasi di masa kepemimpinannya. Esoknya, ujug-ujug muncul seorang preman yang mencegatnya di pintu kantor. Orang tak dikenal ini kemudian menyuruhnya untuk segera turun keluar. Perasaan Tante Leonor langsung gak enak. Presiden klub ini dibawa ke dalam mobil, seorang gangster lain bertanya perihal jatah preman yang belum diterima oleh bosnya. Tante Leonor waktu itu masih belum mengerti, ia hanya bisa mengangguk sambil ketakutan mendapatkan intimidasi tersebut. Ia pun segera pulang dan langsung menghubungi Pak Senator. Orang yang ia ajak bicara rupanya sama-sama lagi ketakutan. Dia bilang bahwa bos besar meminta jatah cuan yang harus dibayarkan. Pihak kartel kota Medellin sedang dalam kondisi darurat perang. Tante Leonor baru sadar bahwa Pak Senator yang ia anggap baik itu ternyata masih terikat dengan tangan gurita kartel kota Medellin. Sementara Bu Presiden dalam kondisi dihantui teror, para pemain sendiri masih asik merayakan kemenangan itu. Berada dalam rengkuhan para fans, para pemain pun masih terus berpesta merayakannya. Pulang pesta, Rene kembali dicegat oleh preman wilayah. Mereka meminta respon dari pesan yang telah mereka kirimkan. Rene tentu saja malas menanggapi sehingga ia pun mulai berkata kasar. Perkataan itu membuat tersinggung preman-preman ini. Sementara itu, Quique yang masih tinggal di rumah persembunyian, dia berhasil membungkus seorang fans. Cewek ini aneh melihat rumah yang diakui milik Quique, kondisinya kosong gak ada apapun. Cewek ini menawarkan diri untuk menata rumah tersebut dan meminta jatah uang. Quique tentu saja harus jaga gengsi, dia menyanggupi permintaan cewek tersebut untuk menata sebuah apartemen yang mana pemilik aslinya adalah anggota kartel. Tante Leonor sendiri masih kekeh dengan pendirian, dia tidak mau menyerah begitu saja kepada para preman. Peperangan sendiri memang telah terjadi dan merusak berbagai sendi kehidupan warga kota Medellin pada khususnya.
Kerusuhan terjadi di mana-mana. Saat momen genting itu, Tante Leonor masih sempat melakukan rapat dengan Maturana dan Presiden Federasi Sepak Bola Kolombia mengenai prospek ke depan timnas negaranya. Paco Maturana sebagai manajer yang baru terpilih menyampaikan visinya di hadapan mereka. Setelah itu, barulah ia menyampaikan kabar tersebut kepada anak buahnya di klub bahwa ia telah terpilih menjadi pelatih timnas. Semua pemain memberikan selamat dengan gembira sekaligus harap-harap cemas. Masing-masing berharap bahwa mereka akan dipanggil masuk timnas untuk bermain di Piala Dunia 1990. Suatu hari, Tante Leonor menghadapi situasi gawat karena adiknya yang seorang disabilitas harus segera dibawa ke rumah sakit. Si preman yang sedang mengintainya ternyata turun memberikan bantuan. Bantuan yang ia berikan tidak hanya di luar rumah sakit. Di dalam rumah sakit, preman ini sampai menodong semua orang mendesak agar pihak dokter mendahulukan adiknya Leonor. Merasa tersentuh karena telah dibantu, akhirnya Tante Leonor pun jadi meluluh. Namun sebelumnya, ia minta dipertemukan dulu langsung dengan Don Pablo. Dengan diseludupkan di dalam mobil para preman, Tante Leonor pun dipertemukan dengan Don Pablo. Siéntese bien pueda. Di sini, sang juragan narkoboy memberi penjelasan bahwa hutang yang ia tagihkan adalah hutang dari partai politik tempat Pak Senator berkecimpung. Karena pihak klub terkait dengan keberadaan para senator itu sekalian, Pablo menagih pula dari klub karena ia tahu bahwa klub sedang dapat uang hadiah Piala Libertadores. Perang akan segera terjadi, maka dari itu, Don Pablo harus bisa mengumpulkan cash dari manapun. Dia tidak menerima negosiasi. Saat itu, perang kartel sendiri memang masih terus berlanjut. Korban banyak berjatuhan di mana-mana, tidak hanya di jalanan, tapi juga di lapangan bola, tempat bermain warga. Suasana makin mencekam. Beberapa saat kemudian, Maturana mengumumkan pemain-pemain yang akan ia bawa untuk membela timnas untuk bertanding pada Piala Dunia 1990 di Italia. Beberapa pemain andalan tim hijau ia bawa, termasuk Rene Higuita, Leonel Alvarez, dan Andres Escobar. Quique Vélez luput dari panggilan pelatihnya. Striker Gondes ini kecewa berat dibuatnya. Suatu hari, Andres Escobar mengundang pelatih dan beberapa rekan pemain untuk melakukan perayaan di rumah keluarganya. Saat itu, Quique datang menyusul dengan membawa John Jairo. Andres segera memberitahu bahwa Maturana masih berada di lokasi dan meminta agar Quique bisa bersikap tenang. Quique yang pemarah ini malah langsung meledak, malah langsung merangsek masuk dan melabrak Francisco Maturana. Kelakuannya yang bikin heboh itu coba diredam oleh John Jairo, namun Quique tidak bisa dikontrol. Akhirnya Andres pun terpaksa mengusir keduanya, yang membuat Jairo jadi kesal dengan kelakuan kampring striker muda ini. Pulang dari rumah Andres, giliran Rene yang dibikin gusar. Dia melihat bahwa rumah neneknya telah mengalami kekerasan. Pelabraknya adalah para tetangga yang kemarin minta jatah uang keamanan. Rene tentu saja naik pita melihat neneknya mulai diganggu. Ia pun langsung menantang para pengangguran itu yang seperti biasa lagi abok di atap rumah. Kericuan hampir saja terjadi, namun sang nenek pun naik ke atap. Dia menyuruh cucunya untuk menahan diri. Rene kemudian mengadukan kondisi rumahnya kepada Maturana, yang mana sang pelatih kemudian memberikan kontak orang intel yang kemarin datang ke rumah menjadi penyidik kasus Aguledo. Rene kemudian bertemu dengan intel tersebut. Sebagai pendukung tim sepak bola negaranya, sang intel sangat perhatian dengan situasi sang goalkeeper. Untuk sementara, Rene diminta agar tetap tenang sampai si intel melakukan penyelidikan. Tante Leonor yang dipusingkan dengan urusan Don Pablo, akhirnya ia mencoba mengusahakan penjualan para pemain andalan agar klubnya bisa mendapatkan uang. Yang terlihat paling potensial untuk dijual adalah Andres Escobar. Maka dia pun berusaha untuk selalu mengangkat profil Andres agar nilai jualnya makin tinggi dan daya tariknya pun makin memikat hati. Meskipun wawancara itu harus terhenti ketika sebuah bom meledak di daerah nggak jauh dari rumah Andres. Rene Higuita adalah pemain yang juga coba untuk diangkat oleh Tante Leonor. Kepada media, Rene memamerkan skill goalkeepingnya yang hanya dia saja yang bisa melakukannya. Sebuah teknik yang disebut dengan tendangan Scorpion yang telah berhasil menghalau tendangan Jamie Redknapp pada pertandingan persahabatan Inggris melawan Kolombia di Stadion Wembley. Karena khawatir dengan nasib neneknya, Rene kemudian memutuskan untuk membeli sebuah rumah. Bonus dari juara Piala Libertadores dan menjadi pemain timnas membuatnya cukup punya uang untuk membeli sebuah rumah yang mewah.
Rene ini memang sangat sayang dengan neneknya yang telah mengurusnya sejak remaja di saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Meskipun demikian, sang nenek masih agak ragu untuk pindah ke rumah sebesar itu, karena nantinya areal yang harus ia pel dan sapu jadi terlalu luas. Rene pun jadi bisa tenang meninggalkan neneknya selama ia bertanding di Piala Dunia. Namun sebelum menuju Piala Dunia di Italia, terlebih dahulu, tim Kolombia harus melakukan pertandingan play-off melawan tim Israel. Dengan persiapan yang matang, tim Maturana CS merasa pede menghadapi pertarungan itu. Pertandingan itu sendiri berhasil dimenangkan oleh Kolombia lewat satu-satunya gol yang dicetak oleh Usuriaga, pemain asal tim hijau. Resmi sudah tim Kolombia akan berlaga di kancah Piala Dunia. Di tataran klub sendiri, Atletico Nacional akan menghadapi satu lagi pertandingan yang sangat penting. Pertandingan itu adalah Piala Toyota yang akan menghadapkan klub juara Amerika Latin menghadapi klub juara Eropa. Atletico Nacional akan menghadapi tim super bintang AC Milan. Menghadapi keberangkatan ke kota Tokyo, semua anggota tim menghadapi rasa parno yang luar biasa karena suasana domestik yang makin hari makin mencekam. Pablo telah melakukan pemboman terhadap maskapai dalam negeri, selain juga dia melakukan pembunuhan terhadap wasit Alvaro Ortega, wasit yang disalahkan Pablo sebagai biang kerok kekalahan nasional melawan Deportivo de Cali di pertandingan Liga Kolombia. Meskipun ngeri karena takut ikut dibom, tim Atletico Nacional pun berakhir terbang menuju negara Sakura. Sebelum pertandingan, Atletico Nacional sempat dikhawatirkan dengan kondisi Andres Escobar yang mana cederanya mulai kambuh saat melakukan latihan. Dokter terpaksa menyuntikkan obat penahan sakit meskipun ia lebih cenderung membiarkan Andres tidak ikut bermain. Namun demikian, pada pertandingan itu Andres tetap dimainkan dan berhasil meredam serangan Marco van Basten, Ruud Gullit, dan kawan-kawan. Pertandingan itu sampai harus dilakukan sampai perpanjangan waktu. AC Milan berhasil menaklukkan tim hijau lewat tendangan bebas Alberigo Evani yang menyudahi perlawanan Andres Escobar dan kawan-kawan.